Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, di channel Indra Kilasamil. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut videonya, jangan lupa subscribe, pencet tombol like jika kalian suka, dan dislike jika kalian tidak suka. Di video saya kali ini mungkin sedikit curhat ya. Ini kan lagi rame tuh diperbincangkan masalah rencana new normal ya. New normal sendiri sih saya kurang paham maksudnya seperti apa. Cuman yang saya lagi jadi kayak buah si malakama buat saya itu sebenarnya soal untuk anak-anak masuk sekolah lagi, yang katanya sih rencananya Juni atau Juli, tapi katanya masih dibicarakan gitu. Cuman pada dasarnya sebenarnya saya sih setuju, tapi sebenarnya saya juga tidak setuju. Karena gini nih, dari semua yang di pembahasan untuk anak-anak masuk sekolah itu mungkin jarang sih yang dibahas tentang yang saya khawatirkan. Rata-rata mungkin hanya dari resiko anak di sekolah, takut anaknya yang tidak setuju, dia was-was anaknya takut tertular, yang setuju karena mungkin anaknya atau kasihan juga anaknya sudah di rumah terlalu lama. Tapi kalau saya pribadi, jujur ya, ini saya pribadi loh ya, jangan diambil dari yang lain ya. Ini kita diskusi bareng-bareng, bukan untuk jadi perdebatan pro atau kontra, kita cari solusinya sama-sama. Gini ya, mungkin gak cuman saya ya yang ngerasain ini. Saya kan mungkin ibu-ibu yang memiliki anak seperti saya juga mungkin dia khawatir ya, seperti apa yang saya rasain ini. Dari itu gini nih, dari pembahasan itu saya itu sebenarnya mau dibilang setuju iya, ndak setuju iya, karena galau. Jadi kalau saya bilang nggak setuju, anak-anak saya butuh sekolah, butuh pendidikan. Tapi kalau saya bilang setuju, masalahnya gini, saya punya anak 3, yang 2 memiliki riwayat bawaan. Yang kelas 2 SD itu riwayat bawaannya itu dia punya penyakit autoimun yang dulu waktu TK pernah nyerang dia, dan akhirnya gara-gara autoimun itu dia kan bapil nih. Jadi dia terkena ini nih, demam rematik. Nah dari demam rematik itu laju endap darahnya itu menandakan dia itu di stadium 2, dan kondisi saat itu ya mungkin lagi susah ya. Ya pokoknya nggak usah dibahas lah. Pokoknya anak itu nggak bisa gampang batuk pilek. Jadi itu saya dibiayain sama dokter di puskesmas. Alhamdulillah dokternya itu dokter muda, pokoknya baik banget. Setiap anak saya mau periksa asto, dia yang biayain. Saya periksa asto itu saya periksanya, makanya saya recommended juga sih puskesmas Sepinggan itu dokternya baik-baik banget. Untuk puskesmas Sepinggan Balikpapan loh ya, itu dokternya baik banget. Anak saya hari itu ditolong beliau langsung. Seharusnya anak saya opnam tapi nggak jadi opnam. Itu jadi curhat panjang. Jadi anak saya itu punya autoimun. Jadi gara-gara autoimunnya itu dia jadi kena demam rematik, sempat hampir lumpuh, dia kena di stadium 2. Tapi sekarang sudah pulih. Tapi sejalannya waktu SD ini kumat lagi. SD kelas 2 ini agak kumat karena mungkin aktivitasnya dia di sekolah juga. Baru saya juga kemarin kurang konsul sama gurunya, kurang cerita kondisi anak saya. Memang fisiknya dia gendut, tapi ya itu, anak ini nggak kelihatan kayak orang sakit, cuman dia ya insya Allah saya berdoa semoga saya terus. Nah dia terkena bronkitis juga, dan kemarin adiknya juga sempat Agustus tahun kemarin kena ISPA, inspeksi radang paru, yang gara-gara kebakaran hutan itu kan sempet tuh asapnya itu bikin polusi udara. Jadi adiknya itu terkena radang paru atas. Nah jadi gara-gara itu anak saya tuh kalau bapil sedikit kadang itu mesti nebo. Jadi mesti nebo. Jadi kami kadang kalau yang cewek itu bukan cuma nebo, sampai mesti fisioterapi. Tapi alhamdulillah pada saat kemarin pandemik corona yang COVID-19 itu, pas disuruh libur,
Ya alhamdulillah anak ini saya sudah kasih madu asli ya, madu asli saya campur di air, saya kasih rutin itu sama saya kalau dia lagi mau gatal tenggorokannya langsung saya cepet kasih jeruk nipis sama garam sedikit, kalau enggak kecap asin sedikit. Tapi setelah makan karena resiko nanti takutnya lari di asam lambung. Terus anak-anak ini nggak bisa terlalu MSG juga. Nah yang saya khawatirkan dari semua ini saya cerita ya, kakaknya sih alhamdulillah memang normal. Cuman saya khawatirkan gini, seandainya memang itu mesti masuk ya, mesti masuk, otomatis kan saya tidak langsung terpaksa harus memasukkan anak saya sekolah, karena kalau saya nggak masukkan mau berapa lama anak saya ketinggalan mata pelajaran. Tapi resiko yang saya harus ambil di rumah adanya yang 2 tahun itu yang punya infeksi radang paru atas itu kan dia di rumah. Terus kakaknya yang SD itu yang punya autoimun sama bronkitis itu kan otomatis sekolah. Anak SD itu emang bisa kita larang-larang, apalagi kalau udah ketemu nggak ketemu temannya lama, otomatis di otak mereka hanya bermain. Ada juga yang kadang teriak-teriak gurunya aja mereka nggak dengar. Itu loh yang saya pertimbangkan lagi. Terus yang kedua kakaknya memang normal, tapi di sekolah apa iya bisa dijamin teman-teman kakaknya itu bukan tipe anak yang di rumah kan tapi nggak keluyuran nge-mall, nggak kesana nggak kesini. Nah itu loh resikonya. Sedangkan kita udah jaga anak kita itu selama dari lockdown itu nggak kemana-mana, keluar pun paling cuman di keluarga inti saja seperti itu. Dan kita udah tekankan pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan, makan bersih. Tapi yang kami takutkan yaitu tadi kan COVID-19 itu resiko terbesarnya itu kan untuk yang gampang tertular itu lansia sama orang yang memiliki riwayat penyakit bawaan. Mungkin penyakit bawaan yang anak saya miliki ini salah satunya, dan mungkin banyak ibu-ibu di luar sana yang memikirkan juga anak saya ini udah punya penyakit bawaan, sedangkan saya normalnya saja waktu anak saya pergi berobat yang penyakit kurang lebih hampir menyerupai mereka yang seputar pernapasan, paru itu nggak dikit loh ya ngantrinya. Nah, otomatis kalau dinormalkan mau berapa banyak anak yang memiliki riwayat penyakit bawaan ini yang kemungkinan tertular besarnya itu lebih besar. Itu loh yang saya pikirkan. Saya di sini nggak nyari kontra, nggak nyari pro. Saya cuman kira-kira ada nggak solusi yang baik. Oke, kalau misalnya kayak kemarin tuh daring sebenarnya saya setuju ya, alhamdulillah lumayan membantu. Tapi kalau untuk yang nonton TVRI saya kurang setuju karena itu kan global. Kenapa saya bilang global? Kayak misalnya nih jamnya untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan dia 1 jam tayang, kan enggak misalnya nih itu materi mungkin bisa yang dikasih mungkin materi anak kelas 1, tapi kan untuk anak yang misalnya pas materinya anak kelas 2, anak kelas 1 ini kita paksa untuk menerima materi anak kelas 2. Di situ saya kurang setujunya. Saya lebih setuju yang sudah sebelum diadakan waktu TVRI ada itu kayak biasa. Kalau di anak saya dia ada Zoom class, ada classroom, ada by WhatsApp juga dari guru mapelnya. Itu yang SMP. Kalau yang SD dia ada ini dari yang SD itu dia gurunya, kita ada grup WhatsApp, nanti di situ gurunya akan share, ini ada saya kasih materi nih kayak tema 8 dari tema 7, materinya dulu dikasih anak-anak baca, habis itu nanti anak-anak dikasih tes ngerjain soal bun halaman sekian-sekian, nanti sudah dikerjain bisa di store by WhatsApp di foto, atau mungkin kita store langsung. Kalau misalnya punya aplikasi bisa ngedit langsung, bisa kita store lewat Classroom. Nanti dia ada season jam pertemuan dengan gurunya, hanya tatap wajah face to face itu untuk menghilangin rasa bosan mereka dan mereka berinteraksi dari itu jarak jauh. Ya kalau saya berharap mudahan ada solusinya lah. Kalau mesti masuk ya saya jujur tidak setuju karena anak saya punya riwayat
disekolahkan istilahnya homeschooling. Tapi kalau untuk yang kayak kami yang pas-pasan ini kan paling banter kami cuma punya modal kuota. Kalau misalnya kuota WhatsApp kan banyak juga yang gratisan. Nah mungkin anak kami ya biasanya ikut yang daring kelas itu aja, yang awal itu. Kalau misalnya kayak TVRI, kadang kalau misalnya anaknya banyak otomatis rebutan nonton TV. Nah itulah yang saya masalahkan, kenapa saya kurang setuju sama TVRI juga. Bukan menjelekan TVRI-nya loh ya, maksudnya yang pembelajaran lewat nonton TV TVRI. Karena kalau untuk daring mungkin semua guru udah tahu caranya untuk daringnya seperti apa. Mungkin bisa di-share lewat WhatsApp, atau mungkin kadang kami sih suka itu lewat Zoom, kalau enggak ya video call lewat WhatsApp. Kayak yang anak saya yang nomor 2 itu yang punya autoimun itu yang dia itu kadang kalau untuk setoran tahfidznya gurunya video call, ustazahnya video call. Ya itu aja, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman. Mungkin kalau saya ngomong kurang jelas, ini bisa dibaca deskripsi saya, bisa juga dilihat di Facebook saya, ada saya tulis di lini masa saya. Saya nggak muluk-muluk, saya cuma perlu solusi. Kalau misalnya memang masih resiko terlalu tinggi, saran saya sih saya minta solusi terbaik, mending gak usah masuk sekolah dulu, mungkin lanjutin daringnya. Kalau misalnya memang ada jaminan resiko untuk anak-anak yang punya resiko riwayat penyakit bawaan ini aman, saya insya Allah setuju. Tapi kalau misalnya masih ragu juga dari pihak pendidikannya, ya tolong difikirkan lagi lah. Mungkin kalau yang anaknya tidak memiliki riwayat penyakit riwayat bawaan tidak memiliki riwayat penyakit bawaan ini, itu nggak terpikir sampai sejauh ini. Tapi kami yang punya anak riwayat penyakit bawaan ini terpikir sejauh ini, karena risiko anak kami lebih rentan daripada anak-anak yang lainnya. Anak-anak yang lainnya aja udah rentan, apalagi anak-anak kami yang punya riwayat penyakit bawaan ini. Dokter anak mungkin bisa menjelaskan lebih detail. Itu resiko anak itu lebih besar untuk anak-anak yang udah punya riwayat penyakit bawaan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video saya ini bermanfaat, tolong di like. Tapi jika tidak bermanfaat, boleh di dislike. Jika menurut Anda ini video saya bermanfaat, boleh di-share atau dibagikan ke yang lainnya, biar siapa tahu nanti sampai ke Menteri Pendidikan bisa jadi bahan pertimbangan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Semoga COVID-19 cepat berlalu. Semoga Indonesia bisa kembali ke sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman.